Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Sawit dari Nol. Kali ini kita membahas tentang terasan ya teman-teman. Mengapa perlu terasan dalam menanam sawit di lahan yang miring atau lereng ya teman-teman. Ini kita lakukan terasan sebelum ditanam sawitnya teman-teman. Ini agar mempermudah proses penanaman kita nanti serta perkembangan sawit kita nanti akan cepat suburnya teman-teman. Ini mengapa kita duluan di teras, karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan bibit sawit maupun sawit yang kita tanam nanti ya teman-teman. Salah satu fungsi dari terasan ini teman-teman yaitu menahan air hujan ya teman-teman. Jadi di lahan bukit otomatis air hujan itu langsung mengalir ke dataran rendah. Jadi kalau sudah kita lakukan penerasan, kebutuhan air untuk tanaman sawit kita akan tercukupi dengan pas hujan tergenang di terasan teman-teman. Kita melakukan terasan ini sebelum ditanam ini sangat membantu dalam pertumbuhan bibit sawit yang kita tanam teman-teman. Dan juga terasan ini juga membantu setelah tanamannya tumbuh agar tumbuhannya atau tanamannya sawit kita ini tidak mudah roboh teman-teman. Kalau ditanam di lahan yang langsung miring tanpa kita buat terasan, itu akan mudah roboh teman-teman, karena kondisi lahan yang cukup miring ini teman-teman. Dan membantu juga proses penyerapan pupuk teman-teman. Jadi dalam proses pemupukan setelah kita lakukan terasan seperti ini akan mempermudah kita dalam pemupukan maupun dalam perawatan gulma untuk sawit TBM kita teman-teman. Jadi memang banyak sekali manfaat yang didapat dalam penanaman sawit kita dengan menggunakan terasan seperti ini ya teman-teman. Khususnya memang lahan miring maupun berbukit seperti ini, lahan saya ini memang saya harus menggunakan terasan teman-teman. Karena saya tahu kebutuhan air pada sawit juga sangat banyak. Jadi saya juga sudah pernah mengalami ya teman-teman nanam sawit atau bibit sawit pada lahan yang miring. Ada yang sebagian saya teras, ada sebagian tidak saya teras, dan pertumbuhannya juga sangat berbeda teman-teman, karena memang kebutuhan air maupun pas pemupukan itu tidak banyak tercuci atau hanyut teman-teman. Jadi kalau sudah di teras seperti ini, kita tinggal pemupukannya di bagian pinggir bagian atas, karena nantinya genangan air maupun pas hujan itu tidak langsung hanyut teman-teman. Itulah memang menjadi keunggulan atau manfaat dari terasan teman-teman. Jadi ini juga memang sudah jadi pengalaman kita sudah beberapa tahun, karena kita hampir lahan yang kita tanam ini hampir rata-rata punya miring atau lahan berbukit teman-teman. Jadi memang ini menjadi solusi untuk kita menanam sawit di lahan berbukit teman-teman, karena memang di daerah kami belum ada alat berat atau eksa yang memang bisa digunakan untuk penerasan di lahan berbukit, karena di sini masih manual yang menggunakan cangkul teman-teman. Dan ini juga kita lakukan sebelum tanam teman-teman. Jadi kalau memang sudah ada alat berat atau teman-teman punya lahan berbukit, ada alat berat di kampungnya, bisa menggunakan alat berat teman-teman. Jadi kalau kita masih seperti ini, kita manual saja teman-teman. Yang penting kegunaan dan manfaatnya ya teman-teman. Inilah menjadi sharing kita. Terima kasih sudah menonton Sawit dari Nol.